Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Tripristia dari kelas 4M Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengadaan. Definisi pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien dan membantu tercapainya perusahaan. Pengadaan rekrutmen adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Di sini ada pentingnya pengadaan sumber daya manusia. Yang pertama, karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Dan yang kedua, karyawan yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik. Kalau moral kerja dan kedisiplinannya rendah, tetapi mereka baru bermanfaat dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Jika mereka berkeinginan tinggi untuk berpartisipasi. Yang ketiga, karyawan yang kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil, mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya. Pengadaan karyawan harus didasarkan pada prinsip apa baru siapa. Di sini ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Di sini ada proses informasi analisis pekerjaan. Ada perekrutan dan seleksi. Kalau biasa disebut recruitment and selection. Ada kompensasi, evaluasi jabatan, penilaian prestasi kerja, latihan, promosi dan pemindahan, organisasi, pemberkayaan, pekerjaan, penyederhanaan kerjaan, penempatan, pramalan dan perekrutan, orientasi dan induksi. Uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Pada umumnya, spesifikasi pekerjaan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan kualitas definitif yang dibutuhkan dari pemangku jabatan itu. Di sini ada spesifikasi pekerjaan memberikan uraian informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat pendidikan pekerja. Yang kedua, jenis kelamin pekerja. Yang ketiga, keadaan fisik pekerja. Yang keempat, pengetahuan dan kecakapan pekerja. Yang kelima, batas umur kerja. Yang keenam, nikah atau belum nikah. Yang ketujuh, minat bekerja. Nomor 8, emosi, temperamen pekerja. Yang 9, pengalaman pekerja. Di sini ada evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan atau biasa disebut job evaluation adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan dan memberikan nama, atau biasa disebut ranking, peringkat, serta harga atau gaji suatu jabatan. Jika pekerjaan berat, sukar, berisiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar. Tetapi sebaliknya, apabila pekerjaan tersebut rendah, maka harga atau gaji jabatan semakin kecil. Penyederhanaan pekerjaan. Penyederhanaan pekerjaan adalah penggunaan logika untuk mencari penggunaan yang paling ekonomis dari usaha manusia, materi, mesin-mesin, waktu, dan ruangan agar cara-cara yang paling baik dan mudah dalam mengerjakan pekerjaan dapat digunakan. Pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah perluasan pekerjaan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan seseorang pejabat dalam jabatannya. Perluasan pekerjaan ini merupakan suatu perubahan yang direncanakan atau flanceng pada berbagai kegiatan pekerjaan untuk memberikan variasi yang lebih besar pada seorang karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih. Persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan adalah
Persyaratan jabatan tenang, keterampilan yang dihendaki, misalnya supir mempunyai SIM B umum, usia tidak lebih dari 45 tahun, jujur, penyabar, dan lain-lain. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pengadaan perekrutan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, dan orientasi serta induksi dengan maksud untuk memperoleh karyawan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses atau langkah perekrutan karyawan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan. Proses seleksi tergantung pada 3 bagian, yaitu yang pertama analisis jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, standar prestasi karyawan yang diharapkan. Yang kedua, rencana sumber daya manusia yang akan datang, program tenaga kerja, perluasan di masa yang akan datang. Yang ketiga, penarikan tenaga kerja sehingga akan menghasilkan sekelompok orang yang akan dipilih atau pelamar. Di sini ada proses atau langkah-langkah perekrutan karyawan, langkah-langkah seleksi. Langkah-langkah seleksi meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, seleksi surat lamaran. Yang kedua, pengisian belangko atau lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Tes penerimaan. Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat. Bentuk-bentuk tes penerimaan adalah physical test, academic test, physiological test. Cukup sekian penjelasan materi tentang pengadaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.